Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang disebut dengan deret geometri tak hingga. Nah, lambangnya adalah S tak hingga, infinity. Jadi tak hingga, jadi kita nggak tahu sampai n ke berapa suatu deret tersebut. Misalkan kayak gini, kalau 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, nah kita bisa menghinggakannya, mungkin batasannya sampai S 10. Nah berarti itu adalah berhingga. Tapi kalau tak hingga itu kita nggak tahu batasannya seperti apa. Nah seperti ini, saya ilustrasikan ya. Ada dua jenis yang disebut dengan deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Nah, kalau konvergen berarti luasnya atau seluruhnya bisa dijumlahkan. Kalau divergen tidak bisa. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat. Kalau kita membuat sebuah lingkaran kecil, kemudian lingkaran tersebut kita buat dengan ukuran yang sama tapi lebih diperbesar, kemudian kita besarkan lagi, kita akan besarkan lagi. Nah, kalau kita tidak mempunyai batas sampai lingkaran keberapa, itu yang namanya nggak tahu nih sampai ujungnya ada nggak. Ternyata tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan divergen. Nah, kalau konvergen seperti ini, misalkan kita punya kotak. Nah, di setiap kotak tersebut kita buat kotak lagi dari pertengahannya. Kemudian kita buat kotak lagi. Kemudian kita buat kotak lagi. Terus. Nah, kalau yang ini juga kita nggak tahu sampai ke berapa dia berhenti. Tetapi pasti akan berhenti pada tinggal titik terkecil. Nah, yang itu disebut dengan konvergen. Nah, kalau misalkan kita lihat dari rasionya, kalau divergen itu berarti dia akan memperbesarkan diri. Artinya rasionya akan lebih dari 1. Atau rasionya kurang dari min 1. Ya. Tapi kalau konvergen, rasionya itu justru apa tuh? Di antara min 1 dan 1. Nah, ini akan menghasilkan konvergen. Fokus kita adalah pada deret geometri tak hingga konvergen. Dengan nilai rasionya adalah antara min 1 dan 1. Oke. Kita coba ya. Misalkan seperti ini. Nah, tentukan jumlah dari 4, 2, 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat. Nilai dulu, apakah ini konvergen apa divergen. Dari mana? Dari rasionya tentunya. Kita rasionya U2 per U1. 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Setengah apakah lebih dari 1? Tidak. Apakah kurang dari min 1? Juga tidak ya. Dia antara min 1 dan 1. Pokoknya yang per-peran gini, itu pasti seperti ini. Artinya konvergen apa divergen? Merupakan konvergen. Kalau dia merupakan deret konvergen, maka untuk mencari jumlah tak hingganya, kalian gunakan rumus A per 1 min R. Oke. Tak hingganya adalah A per 1 min R. Jadi A-nya berapa? A-nya tentu yang pertama adalah 4 per 1 min, rasionya berapa? Rasionya adalah setengah. Jadi sama dengan 4 per 1 dikurangi setengah. Nah, perkaliannya seperti ini. Kita kalikan ya. 2 kali 1, 2 kurang 1 per 2. 4 per 1 per 2. Karena penyebutnya pecahan, maka kita balik
menjadi sebuah perkalian, kita kali dengan 2/1. Maka 4 kali 2 bagi 1 adalah 8. Seperti itu. Oke. Nah, soal yang sering muncul adalah ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Seterusnya hingga bola berhenti. Tentukan panjang lintasan bola tersebut. Nah, soal yang kayak gini seperti ini muncul ya. Ada beberapa cara untuk mengerjakannya. Kita lihat dulu, apa aja yang kita ketahui. Diketahui tingginya adalah 15 meter. Sedangkan pemantulannya adalah 4/5. Kalau kita ilustrasikan pernyataan ini, misalkan ada bola nih. Nah, bolanya ditaruh pada ketinggian 15 meter. Artinya bola itu nanti akan jatuh. Tapi si bola yang jatuh tersebut mantul lagi. Cuman ketinggiannya enggak 15 meter lagi, melainkan berapa? 4/5-nya. Jadi tingginya akan 4/5 dari 15 meter tadi. Nah, kalau udah nyampe ketinggian tersebut, kan dia turun lagi. Nah, saat turun ini pasti ketinggiannya sama saat dia mantul, yaitu 4/5 kali 15 meter. Mantul lagi, ketinggiannya berubah jadi 4/5. Dari mana? Dari ketinggian yang kedua, yaitu 4/5 dari 4/5 kali 15. Kemudian turun lagi, ketinggiannya pasti sama dengan ini. Terus begitu sampai akhirnya dia berhenti. Di sini berarti ada dua peristiwa, yaitu saat bola turun dan saat bola naik. Nah, kalau saat bola turun kita lihat ketinggiannya berapa aja. Tadinya pertama 15. Kemudian mana lagi yang turun? Yang ini. Kemudian yang kedua 4/5 15. Yang ketiga berarti yang ini 4/5 kali 4/5 kali 15 dan seterusnya. Sedangkan peristiwa naik berarti 4/5 kali 15. Nah, ini yang pertama kali naik ya kan. Kemudian yang ke sini 4/5 kali 4/5 kali 15 dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga merupakan peristiwa deret geometri tak hingga. Kita lihat rasionya. Nah, kita cari saat turun deretnya apa aja, yaitu 15 4/5 15 kali 15 ya. Kemudian 4/5 kali 4/5 kali 15 dan seterusnya. Oke. Berarti untuk mencari rasionya adalah U2 dibagi dengan U1. Jadi 4/5 kali 15 dibagi 15. 15 bagi 5 1. Berarti rasionya adalah 4/5. Nah, ini rasanya kurang dari -1, tapi juga tidak lebih dari -1, tapi juga tidak lebih dari 1. Artinya ini merupakan deret konvergen. Gimana cara mencarinya? Berarti S tak hingga untuk peristiwa turun
adalah A per 1 min R. A-nya berapa? A-nya adalah 15. Jadi sama dengan 15 per 1 min 4 per 5. 15 per 5 dikurang 4 per 5. 15 per 1 per 5. Karena berupa pecahan, berarti kita balik. Jadi 15 kali 5 per 1. 15 kali 5 berarti sama dengan 75 meter. 75 meter. Itu untuk peristiwa turun ya. Nah, sekarang gimana kalau untuk peristiwa naik? Kita lihat deretnya kan mulainya dari 4 per 5 dikali 15. Kemudian baru 4 per 5 dikali 4 per 5 dikali 15. Berarti untuk rasionya adalah 4 per 5 kali 4 per 5 kali 15 dibagi dengan 4 per 5 kali 15. Berarti kan bisa 15-nya dicoret, 4 per 5-nya dicoret, berarti rasionya adalah 4 per 5. Berarti S tahingganya adalah A per 1 min R. A-nya adalah 4 per 5 kali 15 per 1 min 4 per 5. Jadi 4 per 5 kali 15, 1 dikurangi 4 per 5 berapa tadi? Oh, 1 per 5, jadi per 1 per 5. Jadi dibalik ya. Jadi sama dengan 4 per 5 kali 15 kali 5 per 1. Oh, 5 bagi 5 bisa. Jadi tinggal 4 dikali 15 berapa? 60. Maka kalau total lintasan sampai berhenti 75, kita tambahkan 60. Jadi sama dengan berapa? 135 meter. Oke, itu cara yang pertama. Nah, kita coba cara yang kedua. Kalau kalian perhatikan, saat lintasan turun kan 15. 4 per 5 kali 15. 4 per 5 kali 4 per 5 kali 15 dan seterusnya. Saat lintasan naik, 4 per 5 kali 15. 4 per 5 kali 4 per 5 kali 15 dan seterusnya. Nah, ternyata sebenarnya dua peristiwa yang sama. Tapi yang ini ada 15-nya. Artinya kalian tinggal cari S tahingga dengan A 4 per 5 kali 15. Ya. Dan rasionya tadi berapa? 4 per 5. Jadi A per 1 min R. Jadi sama dengan A-nya berapa? Yaitu A-nya 4 per 5 kali 15 per 1 min 4 per 5. Oh, ini bisa ya kita sederhanain. Berarti kan berapa? 3 ya. 4 kali 3, 12. Sedangkan 1 dikurangi 4 per 5 berapa? 1 per 5. Kalau bentuknya pecahan, penyebutnya kita balik jadi 5 per 1. Jadi sama dengan 60. Nah, berarti itu kita masukkan kalau mau total lintasannya. Berarti sama dengan tinggi ditambah 2 kali S tahingganya. Tingginya berapa tadi? 15. Ditambah 2 S tahingganya 60. Berarti 15 ditambah 120. Jadi sama dengan 135 meter. Itu cara yang kedua. Ada cara yang lain nggak, Pak? Ada dong tentunya ya. Nah, cara yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Yap. Lihat, ketinggiannya berapa? 15 meter ya. Nah, pantulannya berapa? 4 per 5 kali. Nah, 4 per 5 kali ini kita ibaratkan A dan B. Sedangkan tingginya T. Maka kita masukkan. Untuk rumusnya adalah B min A
per B ditambah A dikali dengan ketinggiannya. B-nya berarti berapa? 5. 5 kurang A-nya 4 per 5 ditambah 4 dikali 15. Oh, kebalik ya. Berarti, nah, caranya adalah B plus A per B min A dikali tinggi. Jadi B-nya 5 ditambah 4 per 5 dikurang 4 dikali 15. Jadi sama dengan 5 tambah 4, 9. 5 kurang 4, 1 kali 15. Jadi 15 kali 9 berapa? 5, 4, 13. Jadi sama dengan 135 meter. Nah, 135 meter. Jadi caranya boleh pakai ini. Tapi syaratnya pertanyaannya harus sama persis kayak gini. Baru kalian bisa menggunakan rumus ini. Oke? Mohon dipahami ya. Mudah-mudahan ini bisa efektif untuk kalian belajar lebih baik. Cari sumber lain tentunya yang bisa lebih menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.